Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama ada Safitri, NIM 002, lalu Luciati Aini dengan NIM 021, lalu ada Mahendra Kalukmana Firmansyah dengan NIM 030, dan Mega Setialistiana dengan NIM 039. Oke, silakan. Domain psikomotorik meliputi aktivitas gerak yang penting dalam pengembangan keterampilan siswa untuk memanipulasi objek dan mengembangkan keterampilan gerak. Dalam keterampilan psikomotorik, domain kognitif dan afektif turut berinteraksi hingga menyebabkan suatu fenomena yang dapat dijelaskan pada kerja laboratorium. Individual harus mengetahui cara dan memahami proses sikap partisipasi yang sesuai dan keterampilan psikomotorik yang sesuai untuk melengkapi kerja laboratoriumnya. Faktanya, demonstrasi keterampilan dalam sains adalah refleksi dari semua interaksi yang mendukung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andersen dan Kautnik pada tahun 1972. Untuk pembagian domain psikomotorik, yang pertama ada reflex movement atau P1. Reflex movement adalah pergerakan alami yang tidak disengaja atau gerak refleks. Nah, gerak ini adalah dasar dari pergerakan fundamental. Gerak refleks dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmental refleks atau gerak refleks yang melibatkan satu segmen spinal atau tulang belakang. Kemudian yang kedua ada intersegmental refleks, yaitu gerak refleks yang melibatkan lebih dari satu segmen spinal. Dan yang ketiga ada supersegmental refleks, yaitu gerak refleks yang memerlukan partisipasi otak melalui jalur tulang belakang dan otot lengan untuk mengobservasi gerak yang terjadi. Basic Fundamental Movement atau P2. Basic Fundamental Movement adalah bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Gerak ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama locomotor movement, yaitu tingkah laku yang berubah dari keperluan menjadi perjalanan pelajar. Selanjutnya yang kedua non-locomotor movement, yaitu tingkah laku gerak yang melibatkan otot badan untuk bergerak mengelilingi poros. Yang ketiga yakni manipulative movement, yaitu gerak koordinasi dari alat gerak. Yang ketiga yakni perceptual abilities atau bisa disingkat dengan P3. Perceptual abilities adalah semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Gerak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni kinesthetic discrimination, meliputi konsep akurat terhadap badan, permukaan badan, dan anggota badan. Yang kedua visual discrimination, disusun oleh 5 divisi yang merupakan setiap bagiannya penting untuk mendukung kemampuan total dalam diskriminasi penglihatan, yaitu ketajaman penglihatan, kerja penglihatan, memori penglihatan, perbedaan latar belakang, dan konsistensi yang mengacu pada kemampuan belajar untuk konsisten dalam penafsirannya ketika mengamati jenis objek yang sama. Yang ketiga yakni auditory discrimination, dianalisis ke dalam 3 divisi, yaitu ketajaman pendengaran, kerja pendengaran, dan memori pendengaran. Yang keempat yakni tactile discrimination, yaitu kemampuan siswa untuk membedakan antara bermacam-macam tuntunan dengan menggunakan sentuhan. Yang kelima yakni coordinate abilities, yaitu kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih kemampuan perseptual dan bentuk gerak tertentu. Oke. Yang selanjutnya pembagian pada domain psikomotorik. Yang keempat ada physical abilities, itu fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil, karakteristik, fungsi. Nah, komponennya pada physical abilities ada 4 jenis, yaitu yang pertama endurance atau daya tahan, dimana kemampuan tubuh mensuplai dan menggunakan oksigen untuk melanjutkan aktivitasnya. Lalu yang kedua strength, kekuatan, itu kemampuan siswa untuk melawan kelemahan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga flexibility atau fleksibilitas, yaitu rentang gerak untuk menuju keberhasilan.
Lalu yang terakhir ada agility, yaitu ketangkasan, yaitu kemampuan siswa untuk bergerak dengan cepat. Lalu yang selanjutnya yang kelima, pembagian domain psikomotorik, yaitu skill movement. Nah, skill movement merupakan pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Nah, gerak ini terdiri dari 3 komponen. Apa saja komponennya? Yang pertama yaitu simple adaptive skill. Itu gerak adaptasi dalam gerak dasar fundamental. Lalu yang kedua, compound adaptive skill. Itu gerakan yang dikembangkan dari gabungan keterampilan dasar dan implementasi. Lalu yang terakhir yaitu complex adaptive skill. Itu aplikasi hukum fisik pada tubuh manusia saat istirahat ataupun saat bergerak. Yang keenam, non-discursive communication. Non-discursive communication adalah tingkah laku yang diberi nama gerakan komunikasi. Gerakan komunikasi adalah gerakan yang selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu aspek yang penting dari perilaku gerak seseorang. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dilakukan, para peneliti mencoba mengamati dan membaca apa yang sesungguhnya terkandung dalam pikiran seseorang. Penafsiran atas perilaku gerakan komunikatif dapat membantu para pendidik memilih strategi belajar yang lebih tepat. Gerakan non-diskursif ini terdiri dari 1. Gerakan ekspresif atau expressive movement. Gerakan ekspresif terjadi berdasarkan gerakan-gerakan komunikatif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tipe dari gerakan ini merupakan ekspresi badan yang dikaitkan dengan keadaan emosi bersama-sama dengan komunikasi verbal yang lebih ditekankan pada kata-kata. Gerakan komunikatif yang dilakukan dengan tangan atau isyarat, sikap, dan gerakan badan, serta ekspresi pendahuluan merupakan bentuk tanda bahasa yang dipelajari dan ditafsirkan oleh anak-anak dan digunakan dalam permulaan hidupnya. Menurut jenisnya, gerakan ekspresif ini dibagi menjadi 1. Sikap dan gerakan badan, 2. Gerakan tangan atau isyarat, 3. Ekspresif pendahuluan. Dan yang kedua ada gerakan interpretatif atau interpretative movement. Gerakan interpretatif terjadi berdasarkan gerakan-gerakan estetis dan gerakan-gerakan kreatif. Gerakan estetis dan kreatif dianggap sebagai bentuk gerakan-gerakan keindahan. Gerakan estetik adalah gerakan-gerakan ketangkasan yang dilakukan secara efisien sehingga menghasilkan gerakan yang indah. Sedangkan gerakan kreatif adalah gerakan-gerakan yang dilakukan berhubungan dengan orang yang melihat arti gerakan tersebut. Selanjutnya yaitu taksonomi tujuan psikomotorik menurut Harrow, di mana taksonomi ranah psikomotorik Harrow disusun secara hierarkis dalam 5 tingkatan. Yang pertama yaitu meniru atau imitation. Artinya, siswa dapat meniru atau mengikuti suatu perilaku yang dilihatnya. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, menunjukkan, dan lain-lain. Yang kedua, ada manipulasi atau manipulation. Artinya, siswa dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan visual sebagaimana pada tingkat meniru, atau menggunakan konsep untuk melakukan suatu gerakan. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ketepatan gerak atau precision. Artinya, siswa diharapkan dapat melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual ataupun petunjuk tertulis, atau melakukan gerakan dengan teliti dan benar. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, dan lain-lain. Yang keempat, ada artikulasi atau articulation. Artinya, siswa diharapkan dapat menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, kecepatan yang tepat, dan bekerja berdasarkan pola. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan,
mengintegrasi, mengembangkan, memodifikasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu naturalisasi atau naturalization. Artinya, siswa diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis, atau melakukan gerakan secara wajar dan efisien. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, mengoperasikan, dan lain-lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.